Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Banyak sekali kita keliling-keliling ke berbagai macam tempat di kota Yogyakarta mencari potensi-potensi yang luar biasa. Termasuk hari ini ya Bu ya, kita bekerja sama kolaborasi dengan IWAPI, DP3P2 dan banyak UPD-UPD terkait. Kalau ngapunten nih Gusti, mau melihat acara ini, kalau Gusti Bendoro melihat acara ini, kolaborasi ini seperti apa sih Gusti? Ini kolaborasi seperti ini nih memang harus rutin dilakukan karena tentunya dengan kolaborasi ini satu UMKM-nya bisa laris manis, Betul. ibu-ibu bisa sehat gitu kan. Terus masih banyak acara-acara lain yang kalau dikemas bersama itu lebih meriah tentunya. Gitu. Nah, jadi harapannya tentunya nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi terus ini. Dirutinkan saja, tapi jangan setiap minggu. Kan seru Gusti, senam bareng-bareng. Ngos-ngosan Mas, ngos-ngosan. Olahraga terus tiap minggu. Udah keliling-keliling Gusti? Belum. Oh, belum, nanti habis ini aja keliling-keliling ya. Termasuk saya lihat juga ada, kumpulan dari Desa Prima Kabupaten Bantul. Nah ini yang memang diasuh oleh DP3AP2 Bu Erwin. Nah ini gimana Bu Erlina? Kalau melihat Desa Prima dan kolaborasi dengan yang lain, ini kan pemberdayaan perempuan rata-rata saya melihat yang pelaku UMKM ini adalah perempuan loh. Ini soko guru keluarga banget ini. Betul. Nah, karena keluarga itu kan unit terkecil di masyarakat betul, ya. Betul. Dan segala permasalahan keluarga di dalam keluarga itu biasanya yang handle itu perempuan. Benar. Meskipun sebetulnya kan harus adil gender ya, berbagi begitu antara suami dan istri. Tetapi memang ketika banyak perempuan itu yang kemudian terjun menjadi wirausahawati gitu ya, wirausahawan. Kemudian dengan menjadi wirausaha itu, berusaha secara memproduksi di rumahnya masing-masing itu tadi, itu kemudian bisa mengelola rumah tangga sambil gitu. Ketika laki-lakinya atau kepala keluarganya bekerjanya keluar. Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi Mas, layanan korban kekerasan kami itu ternyata sebagian besar atau 3 teratas masalah yang menjadi kan ada kekerasan di dalam rumah tangga itu ada 3. Pertama adalah itu? Karena ekonomi. Ya, karena masalah ekonomi kemudian menjadi merembet kemana-mana gitu ya. Akhirnya kemudian banyak yang berujung perceraian. Yang kedua adalah komunikasi yang tidak baik antara suami dan istri. Yang ketiga karena pengasuhan. Sehingga kemudian mengakibatkan adanya kekerasan terhadap anak. Jadi 3 besar itu. Nah ternyata dengan pintu masuk ekonomi melalui perempuan ini, masalah-masalah itu bisa terselesaikan. Karena yang dibina tidak hanya ekonominya. Tidak hanya bagaimana kualitas produk, packaging, pemasaran dan sebagainya. Tetapi ada konten-konten lain dimasukkan di dalam pelatihan-pelatihan itu ataupun edukasi-edukasi itu. Bagaimana supaya berkomunikasinya baik, bagaimana pengasuhan terhadap anak baik, sambil ibu-ibu berproduksi. Nah, sehingga ya bagus sekali kegiatan seperti ini. Ibu-ibunya tadi happy semua, senam, nanti pulang happy. Nanti ngomong sama suaminya masih dengan happy, ngomong anaknya juga happy. Ini senang sambil ngomong bisa nih. Kebutuhan ekonominya tercukupi, jadi happy tadi. Bisa beli skincare sendiri dan sebagainya. Nah itu Mas, bagusnya di situ. Sehingga ketahanan keluarga, pintu masuk melalui ekonomi perempuan itu menjadi sangat tepat. Gitu. Oke, jadi memang akhirnya di sini kegiatan-kegiatan ini bisa memunculkan potensi-potensi yang ada di ibu-ibu ya. Betul. Gitu kan. Dan termasuk akhirnya IWAPI. IWAPI ini punya program
1000 Sri Kandi. Wah, ini luar biasa ini, Bu. Ini sebenarnya goalsnya apa sih, Bu? Aku pengen 1000 Sri Kandi. Kalau tadi Bu Erlina bilang ini kan pemberdayaan perempuan nih. IWAPI sendiri tujuannya apa sih pengen 1000 Sri Kandi ini? Ya, jadi nggak jauh beda juga karena kebetulan IWAPI itu kan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Yes. Yang di dalamnya adalah semuanya wanita, perempuan yang mempunyai usaha dan kami dalam gerakan 1000 Sri Kandi Bantul Bangkit Berkarya ini sudah masuk tahun kelima, Mas. Dan sudah ada 700 ibu-ibu yang notabene ibu rumah tangga, kami latih, kami bimbing menjadi seorang wirausaha. Contohnya di depan kita ini ada beberapa setan, itu adalah binaan kami selama 4 tahun yang awalnya benar-benar ibu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, sekarang mereka sudah mempunyai pekerjaan. Ini kan harapan kami bisa membantu perekonomian keluarga seperti yang disampaikan tadi dan juga karena sasaran kami di Kabupaten Bantul bisa mengangkat juga perekonomian Kabupaten Bantul. Oke, luar biasa. Di target 2023 besok apa nih Bu IWAPI ini? Masih ada PR 300. Masih ada PR 300 ya? Jadi nanti kami di tahun 2023 akan tetap berkolaborasi seperti ini dan 300 langsung kami latih, Mas. Langsung kami dampingi dan setelah 1000 sudah kita entaskan, nanti akan tumbuh lagi 1000. Berarti kan akan tumbuh wirausaha 1000 dan 1000 terus. Wih, luar biasa, tepuk tangan dong. Dan ini kan kita disaksikan banyak orang nih di YouTube, di Instagram dan lain-lain. Boleh dong Bu Erwin di share, di spoiler nih. Pelatihannya tuh modelnya seperti apa? Terus kalau mau bergabung dengan gerakan 1000 Sri Kandi itu seperti apa gitu? Gimana caranya? Jadi memang kami sasaran adalah 17 Kapanewon. Jadi setiap Kapanewon. Jadi nanti yang ibu-ibu kepengen silahkan mengajukan proposal untuk minta didampingi dan pelatihan ke IWAPI. Apa aja pelatihannya? Macam-macam, sesuai dari potensi daerah masing-masing. Potensi Kapanewon masing-masing. Kebetulan dari 17 Kapanewon ini sudah 16 Kapanewon yang kami dampingi. Wih, hampir semua dari ya. 700 yang benar-benar sudah menjadi wirausaha mandiri sekitar 450. Luar Kan biasa. Mudah-mudahan target kami 1000 bisa nyantol 800, artinya sudah 80%. Nanti kita tumbuhkan lagi 1000, nyantol lagi 800, artinya setiap 4 tahun sekali kita bisa menumbuhkan entrepreneur baru sekitar 800 ibu-ibu yang notabene ibu rumah tangga. Itu harapan luar kami. biasa. Berarti ini ya, kalau misalnya ibu-ibu di rumah, pendengar di rumah itu pengen juga, aku pengen nih sama ibu-ibu satu RT atau misalnya satu padukuan. Iya. Minta pelatihan sesuatu, misalnya olahan kue dan lain-lain. Atau Bu, saya bisa nggak sih pelatihan batik, pelatihan? Bisa. Bisa. Jadi yang sudah kami latih adalah pelatihan batik, fashion, craft, olahan. Itu yang sudah kami latih. Karena memang kita melihat potensi daerah masing-masing, Mas. Kayak kemarin Kecamatan Jedes kita latih fashion dan batik. Alhamdulillah batik nitik yang awalnya di daerah Trimulyo ya. itu hanya terdapat 14 pembatik, sekarang sudah ada 150 pembatik dan sudah mendapatkan indi geografis batik nitik. Ini itu kan luar jadi biasa. kampung batik nanti ya. Dan salah satu dari anggota binaan yang awalnya tidak bisa membatik sekarang sudah ahli membatik. Kemarin bulan Februari sudah kita kirim ke Dubai untuk mendemo batik nitik tersebut. Wih, ada setannya luar nanti biasa. bisa Yang mana Bu, yang mana? Nanti ada itu nomor 2 dari habis HIPMI, nah itu ada batik nitik, nanti bisa diperetani. Oh, langsung di situ ya, dari Trimulyo, monggo dilarisi gitu dan kan. Dan hari kemarin kita melatih 100 ibu-ibu olahan ikan di Gedung Kacang. Oke, itu jadi akhirnya pelatihan itu bisa dari masyarakat sendiri pengennya apa gitu ya. Dan ini supportnya gimana nih Pak Agus dari Dina sendiri untuk ternyata program dari IWAPI luar biasa ya. Ini supportingnya seperti apa nih? Yang pertama Pemda Kabupaten Bantul itu bersyukur banget sih. Yang pertama karena apa? Punya DIY yang istimewa. Betul. Nah, kemudian Bantul punya UKM 128.000. 128.000. Ya, dan ini ditumbuhkan dari tahun ke tahun oleh IWAPI. Sehingga apa? Ekosistem yang sudah terbentuk ini memang harus kemudian digemukkan. Harus dilengkapi sub-subsistem yang dibutuhkan. Apa itu? Ya tentu ketika ada di situ ada kerajinan, bahan bakunya ya harus dari lokal situ kalau bisa. Kalau harus mendatangkan dari luar, biaya produksinya semakin tinggi. Ini yang kami lakukan.
Sehingga apa? Kami berusaha memfasilitasi UKM-UKM, baik itu yang tadi Bu Erwin akan tumbuhkan, ataupun yang sudah nun sewu, levelnya itu masih di dasar dan sebagainya, bersama-sama Bu Siwi nanti untuk dinaikkan kelasnya. Bu Erwin ini menjadi salah satu pengurus Dekranas juga, melakukan pelatihan leveling. Nah ini yang penting bagi kami, jadi leveling ini agar apa? Tidak sekedar nun sewu, di situ-situ aja, tetapi harus semakin meningkat. Karena apa? Ekspor di Bantul, ini mohon maaf ini Ibu yang dari DIY, ekspor di Bantul itu tertinggi di DIY. Nah, sehingga apa? Harapan kami yang masih kecil-kecil ini nanti bisa berkolaborasi ya kepada yang lebih besar. Itu saja mungkin. Jadi kami mendorong mulai dari pelatihan, leveling dan sebagainya agar menjadi ekosistem yang besar sehingga yang kecil nanti ikut kegeret, ikut ekspor. Ikut ekspor, bener. Karena akhirnya kita jadi banyak mitra-mitra yang bisa dirangkul ya. Betul. Gitu. Dan kayak dan dengar-dengar Dekranas itu sekarang juga mau disupport sampai tingkat kelurahan ya, dibuat Dekranas sampai tingkat-tingkat kelurahan. Ya, ini yang sudah, yang jelas sampai di Kapanewon itu sudah ada, sudah dibentuk SE, kemudian Korwil itu ada di Kapanewon. Lah nanti harapan kita seperti tim penggerak PKK itu sampai di Pedukuhan. Betul. Nah, kalau sampai ke sana apa artinya bahwa yang nangani kerajinan, yang nangani UKM ini tidak hanya pemerintah daerah, tetapi nanti di pemerintah daerah maksud kami di kabupaten, tetapi di level Kapanewon bahkan di kelurahan dan sebagainya. Kenapa? Desa Mandiri Budaya saat ini kan baru digaung-gaungkan, dicita-citakan oleh para lurah-lurah, sehingga apa? Kolaborasi antara Nun Sewu, kami yang di Dinas Koperasi UKM Perindustrian ini nangani desapreneur, kemudian nanti dari kebudayaan desa budaya, pariwisata ini merupakan salah satu subsistem yang dibutuhkan untuk tumbuhnya UKM bisa bangkit. Ini PSG, ya PSG ini sebenarnya salah satu potensi yang luar biasa di Bantul. Tapi memang ya ketika kondisinya masih seperti ini, kemampuan daerah masih sangat terbatas. Ini perlu disupport oleh berbagai hal. Tadi matur secara bisik-bisik saya dengan Gusti Bendoro. Kalau bisa ini nanti ada 5 item yang menggarap di sini. Oke, apa aja itu Pak? Satu, karena tanah ini nanti sekali lagi kan menjadi tanah kasultanan. Ketika ini tanah kas. Ya tentu payung pertama adalah dari gubernuran atau dari kasultanan. Kedua Pemda Kabupaten Bantul. Yang ketiga investor. Sehingga apa? Investor harus masuk di sini dengan menggunakan tanah-tanah tadi kasultanan ya itu. Kemudian yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah UKM sendiri. Dan yang keempatnya adalah pemerintah desa. Nah, ketika 5 itu kemudian nanti berkolaborasi bersama-sama, insya Allah ini sebetulnya bisa ditata dengan sebaik-baiknya. Ada investor misalnya dibangun di pojok sana adalah apa? Hotel yang kelasnya SMA, SMK, wisata itu. Ke Parangtritis nginepnya di Bantul, tidak harus di kota. Itu mungkin. Oke, ini akhirnya setengah permohonan dan curhat ya. Tapi ini kalau misalnya masalah UMKM, biasanya akhirnya banyak sekali pengen membangun komunitas UMKM, pengen membangun pelatihan UKM baru. Tapi terkadang permasalahan berikutnya adalah mau dijual kemana? Mau gimana marketnya, pasarnya gimana. Nah ini kalau dari Dinas UMKM dan Provinsi DIY gimana Bu? Ada nggak sih program untuk supporting? Akhirnya cara jualannya gimana? Menjualnya kemana? Biar nggak cuman akhirnya berhenti di proses membuat, tapi juga akhirnya bisa sampai ke konsumen. Tagline UMKM naik kelas ini tidak tiba-tiba pasti naik kelasnya kan butuh proses itu. Kalau tadi Bu Erlina bagaimana SDM itu dari tidak hanya aspek ekonomi tapi aspek sosialnya juga harus masuk. Seluruh aspeknya masuk. Gusti juga tadi yang paling penting adalah kolaborasi gitu. Juga Bu Erwin bagaimana komunitas ini juga menjadi bagian untuk menaik kelaskan UMKM. Betul. Pak Agus pasti ini bagaimana kebijakan strategi dari wilayah yang ada di Bantul. UMKM naik kelas itu kalau kita lihat memang ada 6 aspek. Saya sering ini mensosialisasikan apa yang ada di Sibakul, bagaimana SDM-nya, bagaimana produknya, bagaimana kelembagaannya,
bagaimana tata kelola keuangannya, bagaimana terkait dengan transformasi pemanfaatan IT-nya, dan kenapa ini terakhir tadi Mas Awan kan bagaimana pasarnya gitu. Memang ini kita sudah identifikasi hampir 60% untuk naik kelas itu di pasar. Karena semuanya, wah ini ibu-ibunya sangat luar biasa. Dikasih satu contoh sama Bu Erwin, pasti buatnya sudah 20 gitu ya Bu Erwin ya. Tapi ada yang beli enggak. Nah, pasar atau cara memapping pasar itu juga menjadi salah satu strategi untuk mengedukasi gitu. Oke. Nah, untuk naik kelas up ini sebenarnya udah naik kelas. Tadi Bu Erlina kan nggak punya pekerjaan, nggak punya ini di rumah. Mungkin kalau di rumah jadi apa ya, ngobrolnya mungkin agak-agak bekenengan ya. Tapi dengan punya ini ya? Terus akhirnya kan oh bikin seperti ini. Ini nyuwun sewu Bu Erwin, kadang ada apa ya, joke IWAP itu ikatan wanita penyebar isu gitu. Gitu. Tapi isunya yang positif dong, iya, gitu. Virusnya itu kan yang positif gitu. Yang positif bagaimana kan vaksin itu juga virus ya, tapi kan positif. Ya positif. Jadi menyebarkan apa yang memang sekarang sudah kita miliki tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk teman-teman yang lain. Nah, strategi untuk pemasaran apa yang dilakukan oleh Pemda DIY ini Pak Gubernur sudah sangat luar biasa ya. Kita pasti melihat terhadap mapping. Sebetulnya produk ini fasilitasnya baru ada di tes pasar di tempat-tempat mungkin yang apa ya lebih levelnya lebih di bawah karena kan leveling tadi. Terus ada promosi melalui beberapa tempat di galeri-galeri gitu, sebentar lagi di Keraton ya Gusti ya. Ini kita matur nuwun sebentar lagi di Keraton. Siapa yang mau produknya nggak bangga gitu, bisa nanti ditampilkan di sana, tapi mesti butuh kurasinya Gusti itu preso sendiri, tahu sendiri gitu. Kan udah pada gini, waduh Gusti gimana ya ininya Bu Siwi nanti, ayo ini Gusti saya gitu. Biar ini cuma untuk menyemangati, biar mereka itu nggak asal membuat gitu. Betul. Nah kalau memang produkmu itu mau tampil di sana ya kamu harus belajar. Ini menjadi salah satu edukasi juga. Ini juga menjadi edukasi. Nah memasarkannya tadi dengan cara bagaimana memasarkan secara seperti ini ketemu gitu. Bahkan waktu pandemi juga kita tidak ketemu, tapi kita buka market hub di situ di Sibakul. Di market hub Sibakul ini juga di dalamnya ada edukasi karena tidak semua mereka bisa masuk. Kita lihat kelembagaannya tadi punya NIB enggak, produknya sudah tersertifikasi belum gitu. Bagaimana foto produknya gitu. Oh saya belum, apakah itu kita tinggal enggak? Itu menjadi bagian edukasi. Ini salah satu strategi pemasaran juga. Ada ongkirnya dari Pemda DIY tidak hanya untuk di Jogja tapi bisa luar provinsi bahkan ke luar negeri yang ke depan. Gitu. Ini strategi pemasarannya tadi Mas Awan. Terus yang selanjutnya galeri ada di YIA, kita buka di Ex Hotel Mutiara. Ini saya belum atur, nanti sini juga ngerepoti Bendoro lagi. Kita akan buka lagi sudah dengan Grand Mercure. Mungkin kan kemarin ya dengan Bu Erwin juga. Ini Bu Erwin ini kantornya kadang di dinas menurut saya kadang nggak ketemu, tapi di depan ada Bu Erwin loh ini. Gitu. Seharian. Ini proses, kami tidak bisa sendiri. Tadi kita bukakan di sana, siapa yang mau, siapa yang cepat produknya bisa mengikuti dinamika seperti ini, kita kasih fasilitas di Grand Mercure. Nanti akan ada 100 meter persegi. Di kantor pos ini ada 2 lantai, nanti ini bentar lagi juga akan buka-buka ya kita dengan teman-teman yang kita branding Jendela Sibakul. Nah, seperti ini pemasaran model seperti apa ya, pameran seperti ini kita sekarang lakukan juga salah satunya di Galeria. Ini saya akan menyampaikan apa gitu karena naik kelas tadi. Apakah kita akan puas seperti ini? Puas nggak Bapak Ibu di sini? Jualannya ini pengen naik kelas lagi nggak? Pengen naik kelas nggak? Pengen pastinya aja. Apakah hanya akan dipromosikan di sini atau dipromosikan nanti produknya itu bisa sampai mendunia? Nah, kalau kita bicara naik kelas, go digital, go global, maka kemarin kami punya strategi, coba deh saya ketemu dengan para eksportir, saya punya UKM, tolong dikurasi, kita dekatkan, produknya sangat luar biasa, bagus-bagus. Cuman begitu saya akan masukkan, kalau tadi Pak Agus kan DIY atau Jabantul ini kan sangat luar biasa ya ekspornya. Tapi sejauh mana teman-teman eksportir ini bisa menjadi tempat agregatornya para pelaku UMKM gitu. Nah,
itulah ternyata produknya udah bagus. Begitu saya dekatan, oh ini belum Bu Ciwi, ini bagus tapi persyaratannya yang belum masuk. Contoh banyak produk craft, karena di Bantul ini banyak sekali craft ya. Kayu-kayu. Kayu-kayu harus ada SPLK-nya. Terus kalau bambu pengeringannya berapa persen ini. Nah, itulah yang kita butuh mendekatkan di sana gitu. Jadi pemasaran ini ada beberapa strategi mendekatkan kepada yang memang sudah jagonya, sudah marang melintang di sana, ada strategi-strategi untuk mereka maksudnya. Dan ini kita lakukan tidak serta-merta langsung kita lakukan, karena itu tertuang juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ataupun PP 7, bagaimana kolaborasi jejaring antara mikro, kecil, menengah itu harus dipastikan. Yang mikro bisa masuk ke rantai pasoknya yang kecil, kecil bisa menjadi menengah. Sebelum masuk ke sana, sebelum ke naik kelas, pasti harus masuk ke sana. Karena apa, kemarin tergelitik kami. Kok kayaknya kita itu nggak pernah naik kelas yo, kayak gitu. Kenapa? Ternyata itu loh, produknya udah bagus kok nggak naik kelas, kenapa? Oh nggak bisa, Bu Ciwi ini nggak bisa masuk karena ini belum ada SPLK-nya. Terus batik, ya Bu Erwin juga batik ini. Tapi batiknya ini ternyata kalau kita jual retail ke luar negeri oke. Tapi kalau bicara kemarin ada yang ke kita kontaineran itu belum bisa karena kita belum punya labeling untuk go green-nya natural ini. dyeing-nya gitu. Nah, maka ini harus hadir juga Gustini. Ternyata di dalam sebuah aktivitas pameran katakanlah gitu, promosi di beberapa tempat itu bukan hanya sekedar jual non retailnya, tapi kita mengidentifikasi terhadap permasalahan. Setelah pameran seperti ini pasti kita akan tanya ke Bu Erwin. Bu Erwin kemarin mendapatkan permasalahan apa ya? Itulah yang nantinya pemerintah, pastinya ada beberapa yang pemerintah harus hadir, tapi juga bisa diselesaikan oleh teman-teman komunitas. Jadi pemasaran itu ada beberapa strateginya seperti itu. Banyak cara ya. Dan akhirnya jadi pelajaran kita semua. Kalau misalnya ikut pameran tuh jangan cuma ngincer aku oleh piro gitu ya. Tapi juga brandingnya, pengalamannya, evaluasinya itu menjadi hal yang penting. Ya. Oh ternyata masih kurang nih. Harus seperti apa ke depannya gitu Nje? Ya betul Mas Awan. Kemarin Mas Awan juga ngeliat ya, yang di itu kan cuman bambu. Saya datang, ini gimana? Oh saya senang baju kayaknya kecil. Tapi saya mendapat buyer dari gitu kan, dari Prancis, dari ini. Tapi syaratnya ini, saya mau ini. Nah permasalahan lagi Gusti, ternyata kuantitasnya nggak bisa lagi. Nah itulah arti pentingnya, oh bisa nggak ini buat 1 kontainer? Bisa nggak ini buat 1000 piece? Oh nggak bisa, saya tanya, punya teman enggak? Ada. Nah itulah arti pentingnya kolaborasi. Kalau sendiri nggak bisa, tapi kalau bareng-bareng bisa. Yang selanjutnya ini kalau kita bicara craft, kami bicara ke yang makanan, food. Pasar luar negeri ini sangat luar biasa menginginkan yang makanan cemilan-cemilan, tidak hanya orang luar negerinya saja, tapi orang kita yang ada di sana, diaspora di sana itu kan juga pengen makanan asli di sini. Benar. Tapi sekali lagi ternyata kontinuitasnya gitu. Kemarin disampaikan dari GPI itu kita butuh bawang goreng. Kulon Progo ini kan bagus ya. Iya betul. Ternyata butuhnya itu juga ton gitu. Bisa nggak sebulan gitu ya? Berapa nih? Kita 50 kilo terus saya jadi pusing, terus ini gimana ya gitu. Nah itulah arti kolaborasi, bukan kita terus nggak bisa. Pasti ini kami akan bicara dengan Dinas Pertanian, bagaimana perindustriannya, bagaimana nanti pihak kita BRIN, kita punya BRIN, ada akademisi yang nantinya kita bergabung, bisa nggak kita memenuhi kuota terhadap itu dengan kualitas yang sudah ditentukan gitu. Oke. Jadi pemasaran, ini pemasaran, tapi pasti pemasaran itu akan meningkat terus. Karena tadi Pak Agus juga, Bu Erwin levelingnya mesti dari lokal, nasional, global gitu. Oke, jadi kalau misalnya ibu-ibu yang sekarang mungkin di sini suka buat sambel, suka buat keripik, ternyata diaspora kita di luar negeri seneng loh Bu. Keripik itu di Amerika luar biasa permintaannya, sambel juga luar biasa permintaannya. Mungkin gitu kan. Mungkin dikit Mas, kemarin diaspora dari luar negeri itu kan karena kita itu terlalu kreatif nih Gus. Keripik pisang tuh wah rasanya coklat, rasanya keju, ternyata di sana tuh setelah kita identifikasi pinginnya itu rasanya yang original. Rasa pisang. Rasa ini salah gitu. Ya ini gini, tapi kan karena kita ini
Ya, tapi apakah itu salah? Enggak. Pasti ini ada pasarnya sendiri. Tapi Betul. kalau kita mau pasar yang memang kita go global, yuk sana mintanya yang original, kita buat yang original. Untuk yang lokal sini mungkin yang bervariasi gini, ya ini untuk sini gitu. Oke. Bu, boleh dong ini kasih bocoran buat ibu-ibu semua yang di sini. Ini buat di keraton kapan sih pembukaannya? Ya. Jadi memang kerjasama keraton punya museum di mana jadi keraton itu bukan terus buka si bakul aku yang makan semua gitu enggak ya. Enggak usah belanja gitu, tinggal ke situ enggak ya? Jadi kita punya 4 museum, jadi ada Pagelaran, ada Kedaton, ada Museum Kereta atau Wahonoroto dan juga Taman Sari. Nah, memang di lokasi-lokasi ini akan dibangunkan seperti merchandise shop, gitu ya. Nah, merchandise shop itu kita bekerja sama dengan si Bakul untuk mengisi. Jadi UMKM di Jogja ini juga bisa berjualan di sana, tetapi harus melewati si Bakul Jogja. Karena yang berkolaborasi adalah memang keraton dengan si Bakul, gitu ya. Nah, harapannya Januari udah mulai kita buka gitu ya. Sebenarnya kita sudah mulai proses sekarang. Kurasinya masih nunggu jadwal saya yang nggak ente-ente gitu ya. Ya. Tetapi memang pasarnya di keraton dibayangkan saja potensialnya sangat luar biasa. Betul. Karena di keraton itu satu museum itu pengunjungnya adalah 500.000 setahun. Wow. 500.000. Itu 4 padahal museum ya? Ada 4 gitu ya. Taman Sari lebih dari 500.000. Bahkan mancanegaranya pun banyak. Jadi memang tiap lokasi ini memiliki target marketnya sendiri, memiliki karakteristik masing-masing. Sehingga yang membuat kita ini rumit adalah memecah itu. Ini brand yang ini, produk yang ini itu bagusnya untuk mancanegara atau untuk anak-anak sekolah misalnya begitu. Kalau mancanegara lebih kepada Taman Sari gitu ya, lalu lebih kepada Kedaton. Tapi kalau untuk anak-anak lebih kepada Museum Kereta misalnya. Nah ini yang kita pisah-pisahkan sehingga di 4 lokasi ini akan memiliki barang-barang yang berbeda-beda. Harapannya begitu. Ada yang sama tapi ada yang beda. Sehingga saat mereka berkunjung ke satu lokasi, mereka bisa beli ini, kunjung ke sana bisa beli itu, berbeda-beda. Nah ini potensi yang cukup luar biasa. Nah, yang luar biasanya lagi adalah karena memang di Jogja ini mayoritas masih domestik, terutama di tahun 2023 ini proyeksinya masih pariwisata domestik yang akan menang gitu ya, karena dengan situasi resesi global dan lain sebagainya. Walaupun angkanya ada, tapi mancanegara ada, tapi akan mengecil. Nah, tentu potensi domestik ini yang akan kita coba grab sebesar-besarnya dikarenakan si Bakul Jogja ada free ongkir. Oke, betul. Jadi bayangin, saya itu udah menjadi satu signifikan yang kemajuan yang luar biasa. Karena bayangin ya, kalau kita mau berwisata ke sebuah kota, kita kan juga mikir, wah kalau beli ini nanti beli keripik ini remuk di koper, barangnya nanti overweight gitu, tentengannya terlalu banyak, koperku udah nggak cukup tapi masih pengen beli dan lain sebagainya. Nggak perlu dipikirin, main ke keraton, belanja di keraton, pulang nggak bawa apa-apa, di rumah sudah menunggu barangnya, free ongkir. Betul. Ini kan jadi luar biasa. Jadi terutama wisatawan tuh nggak mikir-mikir. Aduh kopernya gimana gitu, mereka beli nanti akan dikirim secara gratis. Itu sangat-sangat menarik tentunya. Luar biasa iya ya, jadi datang tinggal pesan, ini enak nih pesan nyobain. Iya, bayar, di packing langsung 3 hari kemudian nyampe di rumah. Melenggang aja nggak bawain, tau-taunya nyampe rumah udah banyak oleh-oleh. Bapaknya nggak tahu gitu kan. Yang pasti kan itu bapaknya nggak tahu kita belanja apa, jebolannya di rumah udah ditungguin gitu ya. Tapi memang akhirnya caranya nih ibu-ibu, bapak-bapak semua yang pengen akhirnya dikurasi masuk ke keraton gitu kan untuk museum-museum di keraton itu daftar dulu di Si Bakul ya. Dan nanti akan dikurasi langsung oleh Gusti Bendoro. Iya. Oke. Karena memang tadi seperti yang saya katakan target marketnya memang agak sedikit
apa ya? Kita maunya juga mendorong teman-teman UMKM itu agak packagingnya juga yang kekinian, lebih cantik, jelas. Kan ada tuh packaging yang iki opo toh dalamnya tuh apa gitu, nggak jelas gitu ya. Nah itu kan tidak boleh, jadi packagingnya harus jelas, itu produknya apa, itu sudah harus jelas, harganya juga jelas dan lain sebagainya. Nah tentu ini tentu PIRT-nya dan lain sebagainya juga harus jelas, sehingga karena begini, sebagai tempat pariwisata kami memiliki tanggung jawab kalau sesuatu yang dibeli di dalam museum kita terus mengakibatkan sakit perut, itu akan menjadi tanggung jawab kami. Iya, Dampaknya betul. adalah di museumnya, di tempat pariwisatanya. Aku kemarin beli keripik di ini ternyata kadaluarsa misalnya, atau ternyata dalamnya nggak enak, atau dalamnya ternyata membuat saya sakit perut dan lain sebagainya. Itu yang kena adalah tempat wisatanya. Itu nomor satu gitu. Sehingga untuk menjaga brand dari Museum Keraton tentunya kurasinya agak super ketat. Agak ketat. Ya, agak super Oh, ketat. super tuh ya. Agak super ketat. Tapi gitu ya. ini akhirnya memaksa teman-teman UMKM juga ayo buat lebih baik dan Betul. berkualitas gitu ya. Betul. Dan kalau boleh cerita sedikit dong Gusti Bendoro. Kemarin kan Gusti Bendoro jalan-jalan keliling ke daerah-daerah wisata, kemudian ke luar negeri, ke Jerman dan lain-lain. Tadi Pak Agus juga bilang bahwasanya Jogja tuh istimewa dengan wisatanya. Nah, kalau di Jerman sendiri, di luar negeri sendiri, produk UMKM-nya kita itu responnya gimana sih Gusti Bendoro? Sebenarnya responnya sangat luar biasa, terutama sesuatu yang memang dibuat dari tangan sendiri gitu ya, maksudnya handmade gitu. Lalu memang rasanya enak dan betul kalau orang luar negeri itu lebih menyukai rasanya as it is atau seperti itu rasanya. Nek salah ya salah gitu ya. Nek salah ya salah, nek pisang ya pisang gitu kan. Mungkin kita udah bosen ya makan pisang, nggak usah pisangnya aja gitu, nggak usah digoreng kalau mau yang rasanya meng pisang gitu ya. Tapi bagi mereka rasa original yang dicari adalah ya rasa pisang ya pisang, rasa salak ya salak. Masa makan pisang rasanya coklat kan gitu. Itu mereka agak sedikit ini. Nah ini yang mereka lebih cari seperti itu, yang rasa-rasa original. Kalaupun rasa itu ada pisang coklat, rasa pisangnya masih kerasa. Terkadang banyak UMKM yang langsung coklatnya dibanyakin gitu ya. Karena memang ada pasarnya sendiri yang memang nyari rasanya tuh coklat gitu. Tapi sebenarnya mereka lebih mencari rasa original dari makanan-makanan tersebut. Dan memang kualitas seperti jaminan mutunya, jadi seperti PIRT-nya, kebersihannya, packagingnya, itu juga penting bagi mereka karena pertama kali melihat sesuatu itu adalah dari luarnya gitu ya. Oke, betul. Kalau luarnya udah nggak jelas, ini ceringis tuh merek dalamnya apa gitu ya. Ternyata ceriping manis gitu ya, tapi disingkat gitu. Nah itu terkadang mereka nggak tahu, karena orang Indonesia itu senangnya disingkat-singkat gitu, Iya, betul, gitu kan. betul, Tapi betul. nggak jelas ternyata, oh itu dalamnya ceriping gitu, nah dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Nah itu kejelasan tuh harus ini. Dan yang pasti orang-orang Eropa itu ada segmennya mereka yang suka ke destinasi seperti desa wisata. Bantul potensialnya luar biasa untuk desa wisata. Nah ini bagaimana digarap, mereka tuh lebih senang kepada, kalau orang Jerman ya, itu kemarin pada waktu kita pameran ke Jerman, mereka nanya, ada nggak kayak adventure, jalan ke pelosok-pelosok gitu. Experiences-nya ya yang iya, di- terus bajak sawah dan lain sebagainya, ini yang sebenarnya mereka cari. Dengan begitu, makanan UMKM yang disajikan yang memang harus otentik dari daerah tersebut. Ada juga permasalahan yang sedang rame di global adalah makanan ini berasal dari mana, lalu dijualnya kemana. Itu dia akan menghitung bensin yang digunakan, jadi istilahnya admission tracking. Oke. Jadi apakah ini kalau lokal, dibuat dari lokal berarti admission trackingnya itu rendah gitu.
Tapi kalau dia harus berjalan misalnya tuku pisangnya dari Lampung gitu ya, didatangkan ke sini. Udah gitu. berapa ongkos bensinnya? Udah ongkos bensinnya, itu menjadi suatu concern bagi mereka. Oke. Itu yang disebut dengan admission trail. Jadi jejak. Iya, jadi kayak mengurangi pemanasan global dan lain-lain ya. Isu itu ya yang kemudian itu diangkat juga ya. penting. Iya. Jadi Oke. kalau ini dari desa ini memang produk dari desa ini dan lain sebagainya, itu menjadi sarana yang kuat. Oke, itu loh harus bangga loh kita loh. Jadi mungkin kalau selama ini kita ke sawah, mangan tiwul, mangan segala macam, itu sebenarnya jangan malu, malah harus bangga. Kadang-kadang itu yang dicari di luar negeri gitu ya. Betul. Jadi orang datang ke sini pengen ngerasain, oh gimana sih rasanya tiwul. Karena di rasanya luar negeri nggak ada itu tiwul, Mas. Gimana gitu kan. Yang otentik tuh seperti apa gitu. Tapi ini Bu Erwin, ini kan juga akhirnya sebuah tantangan ya. Nah ini tantangan untuk IWAPI ini bisa nggak sih Bu, ada nggak sih program akhirnya untuk oke, ini UMKM-ku kalau mau ekspor. Nih aku nih ada partner yang bisa jadi partner ya itu, ngajarin atau apa. Oh ini kurang MD-nya, kurang BPOM-nya, ada nggak sih sharing-sharing dari teman-teman IWAPI ke asuhan-asuhannya atau ke rekan-rekannya ya, istilahnya Srikandi-Srikandinya. Iya. Jadi kami IWAPI programnya adalah menumbuhkan wirausaha baru. Nah, Oke. setelah kami menumbuhkan embrio, kami ada pendampingan juga. Tapi itu tadi Mas, kita kan selalu ada kolaborasi. Ada dinas-dinas terkait yang mengampu di sini. Dan Oke. teman-teman UKM kita itu sebenarnya dari Pemda, baik DIY maupun Kabupaten Bantul, itu sudah nggak kurang-kurang fasilitas untuk pendampingan UMKM. Baik tadi yang disampaikan Bu Siwi sama Pak Agus sama Gusti juga tentang legalitas, ada juga pendampingannya. Kemudian untuk packagingnya ada juga, marketing digital ada juga. Ada juga. Kemudian kalau mau ekspor, pelatihan ekspor dari manajemen sampai kualitasnya juga ada. Tinggal bagaimana teman-teman UKM ini menangkapnya. Dan kami pun teman-teman IWAPI juga selalu sharing. Coba kita terapkan 4K Mas. Apa itu Ibu? Nah, 4K ya, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Oke. Kritis di sini sebenarnya bagaimana kita menangkap segmen pasar yang ada. Jadi kalau kita membuat atau memproduksi itu sudah tahu dulu segmen pasar mana yang mau kita bidik. Mau dijual ke siapa nih? Gitu? Nah, jadi tidak asal membuat gitu. Itu kritis ya. Kemudian kreatif, bagaimana inovasi biar produk itu tidak monoton dan kita menjadi tampil pembeda. Itu kan juga akan membuat nilai tersendiri. Kemudian komunikatif, bagaimana kita komunikasi yang baik dengan customer, dengan buyer, biar customer itu tetap menjadi pelanggan yang setia. Betul. Seperti itu. Kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kan sangat penting. Kita tidak bisa berdiri sendiri yang katakanlah kita sebagai pelaku usaha egois. Tadi sudah disampaikan dari Gusti, dari Bu Siwi juga, dari Pak Agus bahwa kolaborasi itu sangat penting. Dari Bu Erli juga tadi adanya pemberdayaan perempuan. Nah, dari sini teman-teman UKM itu memang harus kita saling berkolaborasi Mas. Dan benar-benar apa yang sudah didapatkan dari pelatihan itu benar-benar dimanfaatkan. Bukan hanya mendapat pelatihan, ya sudah tahun berikutnya ikut pelatihan yang sama lagi, ikut pelatihan yang sama lagi. Nah ini yang akhirnya UKM tidak naik kelas deh Bu Siwi ya. Jadi sebenarnya dari dinas itu sudah di klaster juga. Ini kelas A, kelas B, kelas C. Nah teman-teman kadang kalau suruh ngisi data itu enggak valid dan tidak lengkap deh Pak Agus, Bu Siwi. Jadi dari dinas sebenarnya mapnya itu sudah ada. Jadi kalau masih TK, yuk ikut pelatihannya kelas TK, katakanlah gitu. Kalau sudah SD ya ikut pelatihan kelas SD. Jadi jangan marui, jangan semuanya diikuti. Yang sebenarnya UKM itu masih kelas SD mengikuti pelatihan yang sudah kuliah. Nah ini kan nggak nyantol, nggak lulus ya, jadinya nggak naik kelas. Tapi kalau diikuti step demi step dengan baik dan itu dengan action yang baik, insya Allah juga akan semuanya bisa go internasional. Betul, akhirnya nggak semua diikutin tapi
Oke, satu dilaksanakan Betul. dan dikaryakan gitu ya. Ya, benar, Dan Mas. sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal 1000 Sri Kandi dan pelatihannya, ini kan juga sangat terkait dengan DP3AP2 ya di Desa Prima. Nah ini dengan Desa Prima ini seperti apa Bu untuk supporting 1000 Sri Kandi ini? Iya, Pak Tunun. Untuk kami, kelompok ekonomi produktif Desa Prima yang anggotanya perempuan semua itu Betul, tadi, memang kami bidikannya adalah perempuan-perempuan yang rentan, dalam golongan yang rentan. Pertama dari keluarga yang miskin, kemudian perempuan kepala keluarga, entah itu karena perceraian ataupun karena meninggal suaminya, begitu ya, menjadi kepala keluarga. Kemudian yang ketiga perempuan korban kekerasan, Mas. Oke. Keempat adalah perempuan disabel. Kelima perempuan yang mengidap HIV/AIDS. Keenam perempuan yang di dalam keluarganya ada ODGJ-nya, orang dengan gangguan jiwa. Nah itu adalah kelompok perempuan-perempuan rentan. Sehingga mereka pun perlu didorong gitu untuk berwirausaha ini. Memproduksi sesuatu meningkatkan ekonomi keluarga. Begitu. Nah dengan itu memang pendampingannya tidak hanya dari sisi ekonominya ansih begitu, tapi banyak hal. Dari mulai bagaimana PD begitu ya, PD untuk kemudian bisa tampil keluar dari keluarga, di dalam masyarakat, di dalam organisasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana supaya bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik. Karena biasanya mereka ada banyak sekali tekanan-tekanan yang kemudian membatasi, termasuk pengetahuannya yang kurang gitu dalam rangka untuk mengasuh anak-anak. Kemudian juga supaya rasa PD-nya itu kemudian berorganisasi keluarnya itu kemudian bisa menyuarakan kepentingan dan kebutuhan perempuan, tidak hanya dirinya sendiri tapi juga kelompoknya tadi di dalam musrenbang desa, sehingga di dalam kalurahan ini pembangunannya kemudian memperhatikan perempuan-perempuan kelompok rentan ini. Nah memang kemudian dari pembinaan yang masih minyik-minyik tadi, masih sangat embrio, kemudian mereka ada perlahan-perlahan kemudian bisa meningkat. Nah kalau sudah menjadi rintisan UKM, saya berikan ke Bu Siwi, gitu, ke Diskop UKM untuk kemudian dibina, lanjutannya menjadi UKM dan seterusnya. Yang di kami yang masih bawah-bawah ini tadi, menumbuhkan kewirausahaan dari tingkatan yang paling bawah, supaya mereka makin berdaya, perempuan-perempuan ini meningkat kesejahteraan ekonominya dan kemudian bisa tampil keluar dengan percaya diri dan mampu bersuara begitu. Menyelesaikan permasalahan pribadinya Betul, dulu, iya. seperti apa, gimana. Betul. Setelah berani berusaha, ayo Bu Siwi ditolongin Pak Agus gitu kan. Dan ke Bu Erwin juga bisa ya, Iwapi tolong sangat dong. bisa. Nah kami sudah punya 133 desa atau kalurahan dengan anggota binaan 3.000-an lebih. Luar biasa. Nah ini perempuan rentan semua Mas yang ada di situ. Nah kami sangat bangga ketika kemudian dari hasil survei kami itu banyak yang kemampuan ekonominya sudah bisa lebih dari UMP. Nah itu menjadi sangat bagus dari yang tadinya nggak bisa apa-apa gitu. Nah kemudian juga dari hasil survei kami KDRT sangat menurun. Artinya bisa diminimalisir kalaupun masih ada permasalahan, toh kami juga menyediakan layanan untuk keluar dari permasalahan itu. Gitu. Yang jelas seperti itu, anak-anaknya dari hasil penghasilan para perempuan ini bisa sekolah, bisa sampai lulus SMA paling tidak. Nah itu kan sudah sangat membanggakan. Atasnya mereka dari keluarga yang keluarga yang begitu terdiskriminasi, rentan dan sebagainya tadi. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa ditangkap dengan banyak pihak ya gitu. Dari Iwapi bisa nangkap nih mana nih Desa Prima yang mau kita asuh gitu, bisa ya Bu Erwin ya. Sebenarnya untuk Desa Prima ini memang sudah kita banyak kolaborasi ya Bu. Jadi di Kabupaten Bantul dulu saya Bu Nelly saya diminta untuk kolaborasi dan kita mendampingi Desa Prima yang ada di Kebon Agung, Bu. Jadi Iwapi ini juga sudah banyak kolaborasi dengan dinas-dinas terkait, apalagi tentang pemberdayaan perempuan. Kebon Agung apalagi daerah desa wisata juga ya. Iya, kemudian kalau di Sleman Desa Turi, itu juga Desa Turi juga Prima. desa wisata di sana. Itu sudah dan pernah kami diundang
Jadi dari binaan desa-desa prima itu dikumpulkan, kemudian kita mengisi motivasi. Kalau nggak salah saat itu ada 400 ibu-ibu yang dikumpulkan dan saya diminta untuk memberi motivasi ibu-ibu itu. Dan itu memang yang dingendikake luar biasa Mas. Ibu-ibu sudah tampil pede, sudah punya penghasilan. Nah kan ini menjadikan luar biasa. Betul. Dan ini kalau dari Bantul sendiri Pak Agus, ini program paling dekat untuk support dari UMKM ini apa ini Pak di tahun 2023 nih? Jadi kalau tadi juga ada pertanyaan bagaimana pasar, Bantul ini di misinya, program unggulannya, jadi kan visi mewujudkan masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Lah kemudian di misi ketiganya mengembangkan potensi lokal, salah satu program unggulannya adalah modernisasi pasar. Oke. Nah, jadi modernisasi pasar ini ya pasarnya dibangun dengan baik, yang modern, sumber daya manusia pedagangnya juga harus dilatih, ya karena sekarang sudah 4.0, digitalisasi. Kalau nun sewu, sekarang masyarakat pedagang tidak dilatih digitalisasi, kemudian akan sepilah orang datang ke pasar. Nah, akhirnya pedagang yang di pasar juga akan tidak bisa berjualan dengan baik. Nah, kemudian selain SDM modernisasi pasar, Bantul sama dengan Bu Siwi, niru Bu Siwi, berkolaborasi dengan Bu Siwi, kami juga punya Bantul Online Shop. Nah, Bantul Online Shop ini untuk apa? Membantu pemasaran bagi UKM-UKM ketika sudah masuk di BOS. Ini nggak sulit juga kok. Ketika sudah masuk di data Sidakui, Sidakui itu sistem informasi pendataan koperasi UKM perindustrian dan perdagangan, nanti tuning dengan Sibakul, nanti akan bisa masuk ke sana. Lah kami kemudian fasilitasi masuk di BOS. Gitu. Nah, kemudian tadi apa pertanyaan? 2023 tentu kami akan mensupport bagaimana selain melalui pemasaran, ya misalnya promosi-promosi di beberapa tempat, bahkan nanti baik itu di Jakarta. 2023 ini di Bantul itu akan membuat brand Bantul Kota Kreatif Jejaring Dunia UCCN. Nah, itu artinya bahwa harus dipersiapkan ke sana. Ketika nanti brandnya Bantul sudah kota kreatif versi dunia, ya ininya juga harus siap. Tadi Bu Siwi menyampaikan dari manajemennya dan sebagainya. Kalau di sini siang, di sana malam, di sana malam, di sini siang misalnya. Lah kita ketika sudah go internasional, go global, ya harus bisa bahasa Inggris, harus siap ketika malam-malam ada orang yang pesan dan sebagainya. Nah ini kita dorong ke sana, kita latih ke sana. Itu yang disiapkan di kami. Oke, luar biasa. Dan nggak kerasa udah 1 jam Ibu kita ngobrol-ngobrol di sini. Buat ibu-ibu yang ada di sini, buat seluruh stand, sayang banget kalau misalnya tidak memanfaatkan banyak sekali program dari pemerintah. Kalau misalnya selama ini jualan hanya di sini-sini aja, kenapa enggak manfaatin program dari pemerintah? Yuk kita mulai go global, menjual ke luar negeri karena pasar di luar negeri itu luar biasa gitu. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Gusti Bendoro sudah ngobrol-ngobrol di sini. Langsung aja bisa datang ke dinas-dinas terkait, tanya, oke, program apa yang bisa saya ikutin? Terus seperti apa? Bagaimana caranya? Karena kalau misalnya malu bertanya, ya udah cuman gitu-gitu aja ya gitu. Boleh dong ini closing statement dari Gusti Bendoro, monggo. Ya, ibu-ibu, saya mau menyampaikan sedikit pesan dari wejangan dari ibu saya pada waktu saya sebelum menikah gitu ya. Ibu saya mengatakan, Bapak itu adalah kepala keluarga, perempuan adalah lehernya. Mau dibawa ke mana keluarga itu ada di lehernya. Karena leherlah yang mengontrol kepala. Biarin bapak-bapaknya koar-koar, ibunya yang ngontrol. Tetep. Arah tengok ngendi ya. Gitu. Kalau marahan sama ibunya ya kayak tengeng lah, salah tidur gitu ya. Nggak penak seharian gitu ya kurang lebih. Jadi memang gender equality ini kita sedang dorong terus. Tetapi ibu itu adalah lehernya tadi. Jadi apa yang akan masuk ke dalam, istilahnya badan ini adalah keluarga gitu ya.
apa yang akan tersaring di tenggorokan, apa yang akan dihirup oleh anak kita, itu adalah kita yang mengontrol semuanya. Jadi dari gizi, dari edukasi, itu adalah kita penentu dalam rumah tangga. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Ya ini ibu-ibu yang luar biasa, leher keluarga ya. Terima kasih sekali lagi dan beri tepuk tangan buat semua narasumber kita. Dan UMKM naik kelas. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul Koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa.